terima kasih Bapak dan Ibu sekalian dimanapun berada, masih bertahan untuk mengikuti rangkaian acara convention kita. Setelah tadi kita mengikuti kegiatan pembukaan yang cukup serius juga materinya, dan juga dilanjutkan materi tentang keluarga dan dalam perspektif Muhammadiyah yang tadi dipandu oleh Mbak Nana. Saat ini kita akan masuk di dalam sesi yang mungkin agak lebih rileks, informal dan tidak terlalu kaku, yaitu tentang sarasehan warga Muhammadiyah. Namun sebelum kita masuk di dalam acara inti sarasehan warga Muhammadiyah Amerika Serikat, kita akan menayangkan cuplikan video singkat mengenai perjalanan dan program-program kerja yang selama ini telah dikerjakan oleh PCIM Amerika Serikat. Mungkin dari Pak Arief atau Pak Jimmy yang bisa mengoperasikan video ini. Dipersilakan. Kita ambil dulu nih Mas, screen-nya. Monggo Mas Arief. Ya, makasih. Untuk menghadapi tantangan ateisme ini ada dua hal, satu pada level peradaban saya menyebutnya, level komunitas dan sifatnya fardu kifayah, dan ada pada level personal. Level personal itu artinya
itu menjadi tanggung jawab kita pribadi. Dan ini ada beberapa sumber yang bisa kita baca lebih lanjut mengenai jawaban Islam terhadap ateisme. Subhanallah, dalam riwayat yang lain, ya, bahwa ada orang yang diberikan kesempatan, apa yang kamu minta? Jika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mau mendoakannya, as'aluk murafaqata fil jannah. Hanya satu harapanku ya Rasulullah, saya ingin menemanimu di surga. Jadi ada orang yang bersama Rasul di dunia, dia juga ingin bahwa di akhirat nanti tetap bersamai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah? Fa'inni ala nafsika bi kathrati sujud. Kalau demikian, maka bantulah aku dengan memperbanyak sujud. Artinya apa? Bekal yang harus kita siapkan menuju keselamatan di akhirat, bahkan untuk surga, maka memperbanyak sujud, memperbanyak salat. Ya, dan itu adalah bagian dari amal soleh dan ketakwaan serta akhlak mulia yang dapat mengantarkan kita menuju surga yang abadi. Ada jumlah namanya jumlah istifhamiyah. Kalimat yang dimulai dengan kata istifham, kata tanya. Nanti kembali kepada jumlah ismiyah. Ada jumlah yang lain, apa namanya? Jumlah an-nasikhah. Misalkan innallaha ghafurur rahim. Nah, innallaha ghafurur rahim nanti kembali kepada jumlah ismiyah juga. Pada yang warna hijau ini. Jadi memang induknya adalah dua. Induknya menjadi dua. Ada satu buku yang berbicara terkait dengan perdebatan antara kalimat, betul-betul kalimat dalam bahasa Arab. Tapi kembali kepada dua jenis kalimat ini, jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. You can combine two pictures. Like you can talk about the duck and the market, or the duck and the skateboard. Like it doesn't matter. But at least come up with one sentence. Okay, so next person, Mariam. The duck are standing on the grass. Okay, perfect. Nadifa, next. The ducks going to the market with skateboard. Yes, that's a good one. Okay, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome everyone. It's our final English Mo meeting for, I think, for the foreseeable future. And yeah, well, let's get right down to it. I guess I should start off with a warm welcome. Hope everyone here is doing fine. And yeah, let's get this started. So, as first order of business, I think that I would like everyone to talk about their week, maybe anything interesting, maybe anything funny they can tell us. Yeah, so the floor is open. Anybody is free to pick up the microphone and just talk. If nobody starts talking, I'm going to start calling on each and every one of you. Yang kedua adalah waqala Zubair bin Abi Bakrin. Nah, ini susunannya sama dengan susunan yang di atas. Apa? Jumlah fi'liyah. Kalian dimulai dengan fi'lun, waqala, dan berkata. Siapa yang berkata? Zubair bin Abi Bakrin. Zubair bin Abi Bakr.
Bagaimana katanya? Nah, inilah menjadi objeknya. Kataba ilayya abi bil iraqi alaika bil ilmi fa innaka iniftaqarta kana laka malan wa inistagnaita kana laka jamalan. Itu menjadi objeknya, Bapak Ibu. Ini menjadi objek, menjadi maf'ulun bih dari kata qala. Jadi kata qala yang berarti berkata, qala ini itu memiliki objek sepanjang ini, 2 baris ini. Kataba ilayya abi sampai wa kana laka jamalan. Jadi objeknya. Jadi maf'ulun bihi. Nah, di dalam maf'ul bihi ada kalimat-kalimat yang tersusun. Oke, terus khabir. Ini roknya tebal apa tipis? Tipis. Kenapa tipis? Kenapa tipis? Ada kasroh. Karena unsurnya unsur kasroh. Gimana unsur kasroh? Karena dia rohnya mati, sukun sebelumnya, sukun sebelumnya lagi, sukun kasroh. Khabir. Jadi bukan khabir. Salah tuh. Khabir. Salah. Yang benar khabir. Khabir. Lebih kekinian begitu ya dibanding buku-buku usul fikih yang saya baca. Jadi biasanya itu Al-Quran, apa itu Al-Quran, kemudian di buku-buku lain itu nanti ada apa isi-isinya apa saja. Nah, ini beliau lebih banyak membaca memperjelas tentang i'jazul Quran. Diego di sekolah Islam itu junior high, jadi SMP. Mereka senang banget karena kan mereka harus sholat zuhur di sekolah. Nah itu jadi kita bikin wudu challenge dengan pakai botol kecil. Semuanya siapa yang bisa wudu pakai satu. Jadi mereka kayak have fun gitu ya. Sekalian kan belajar wudu ala Rasulullah. Tapi juga mengingatkan mereka bahwa kita nggak boleh buang-buang air, jadi harus hemat air dan challenge ya, dibikin fun. Baik, terima kasih Pak Arif dan Pak Jimmy telah menayangkan video tentang perjalanan PCIM Amerika Serikat. Kami juga menyampaikan terima kasih khususnya kepada Ibu Dewi yang telah membuat video ini dengan sangat bagus. Baik Bapak Ibu dan sekalian, dimanapun berada, untuk acara Saresan ini kita masih punya waktu panjang untuk 1 jam ke depan. Saat ini jam 9.30 waktu Pasifik. Dan kita akan berakhir sebelum jam 10.30 waktu Pasifik. Nah, untuk acara Saresan ini ada beberapa bagian yang akan kita lakukan. Untuk bagian pertama, mungkin nanti sekitar 20 menit ke depan, itu nanti akan ada penyampaian progres program dari pengurus PCIM Muhammadiyah yang nanti akan disampaikan langsung oleh Bapak Muhammad Ali dan juga Mas Rafiq Muzakir selaku Ketua Umum PCIM Amerika Serikat dan Sekretaris PCIM Amerika Serikat. Kemudian setelah kita mendengarkan paparan program kemajuan dan juga mungkin rencana-rencana ke depan tentang PCIM Muhammadiyah, kita nanti akan memberikan kesempatan kepada para penasehat, terutama sesepuh kita, Pak Duta, Pak Adnan, untuk mungkin nanti bisa memberikan masukan.
nasihat dan lain sebagainya, mungkin sekitar 15 menit. Setelah itu kemudian kita membuka forum terbuka kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk bisa berpartisipasi di dalam proses sarasian ini. Nah, proses sarasian nanti akan berlangsung secara terbuka, dalam arti bahwa Bapak Ibu bisa menyampaikan apa saja terkait dengan program-program Muhammadiyah atau mungkin juga masukan, feedback buat kemajuan Muhammadiyah Amerika Serikat. Ibu bisa berbicara langsung melalui forum ini, melalui Zoom ini, ataupun juga bisa mengetik langsung di chat. Nah, nanti juga kami juga mungkin akan meminta kepada Bapak dan Ibu jika berkenan untuk bisa menayangkan, men-turn on-kan videonya masing-masing di dalam acara proses sarasian ini. Kami mendorong agar juga nanti Ketua Umum PCIM Amerika Serikat bisa mengenali Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kalau nanti berjumpa di mana, oh kita pernah bertemu nih di acara convention, jadi setidaknya mengenali wajah dan Bapak dan Ibu bukan hanya nama. Karena memang kita juga, saya secara pribadi hanya mengenal beberapa nama, tidak semua terlihat wajahnya. Nanti Bapak Ibu, kalau kita sudah melihat ada nama di bawah video Bapak dan Ibu, nanti juga sekiranya nanti bisa terlihat, dan nanti suatu saat nanti kita berjumpa bisa menyambung tali silaturahim. Dan ini juga untuk kepentingan dokumentasi bagi panitia, karena panitia perlu men-screenshot Bapak dan Ibu sekalian. Mohon izin juga nanti biar ada dokumentasi seluruh panitia, kemudian pengurus PCIM dan juga peserta akan di-screenshot semuanya untuk dokumentasi kita. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas partisipasinya kembali. Langsung saja kita akan memberikan kesempatan pertama kepada Bapak Muhammad Ali dan Mas Taufik untuk menyampaikan tentang program-program dan cerita perjalanan Muhammadiyah Amerika Serikat, dan juga mungkin rencana-rencana ke depan di dalam waktu dekat maupun dalam jangka panjang. Silakan Pak Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Imam Subhan atas perkenalannya. Saya kira acara kita saat ini lebih banyak ingin mendengar masukan dari peserta yang hadir pada kesempatan hari ini atau malam ini di Indonesia, juga di Amerika. Kita akan mencatat apa saja harapan ya dari kita semua, sehingga PCIM Amerika Serikat dan juga Muhammadiyah dan Aisyah secara umum bisa maju bersama-sama. Secara prinsip, seperti saya bilang tadi di opening session, internasionalisasi Muhammadiyah. Kenapa? Karena Muhammadiyah masih dikenal sebagai organisasi Indonesia. Jadi sangat ya berasal dari Indonesia dan memang ormas terbesar di Indonesia, sehingga kesan atau reputasi Muhammadiyah sebagai gerakan Islam progresif di global masih belum dikenal. Di Barat ya, termasuk di Amerika, di Eropa, dan seterusnya, orang lebih mengenal organisasi-organisasi Islam seperti yang dari Turki misalnya, ya, Fathullah Gulam Movement misalnya, atau yang besar-besar mulai dari Mesir ya, Ikhwanul Muslimin dan lain-lain. Bahkan yang terkenal di dunia itu justru yang kayak Al-Qaeda, ISIS. Jadi itu yang orang bayangkan ketika mendengar Islam ya. Organisasi itu gitu. Padahal Muhammadiyah itu sudah sejak 1912. Ya, ISIS, Al-Qaeda itu baru itu. Nah, ini menurut saya tantangan luar biasa bagaimana membangun organisasi gerakan harokah yang dikenal dampaknya oleh dunia, dampaknya ini. Nah, saya cenderung menekankan dampak itu karena ini adalah gerakan amal usaha selain gerakan pemikiran, tauhid dan seterusnya. Gerakan amal usaha yang dampaknya itu bersifat inklusif dan universal. Maksudnya adalah terlepas dari apakah dia orang Indonesia atau bukan. Terlepas apakah dia Muslim dan Muslim yang mana,
juga banyak begitu, dan terlepas dari apakah dia dari sisi bahasa, suku, gender dan lain-lainnya. Nah, inklusivitas ini menurut saya perlu kita wujudkan dalam program-program nyata. Ke depan insya Allah ya kita berusaha, meskipun sekarang secara jumlah ya masih kurang lebih 50 atau mungkin 100 dengan warga simpatisan di Amerika. Sedikit demi sedikit kita coba untuk mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin tadi, yang memang secara dampak dirasakan orang. Dan saya kira pendidikan nomor 1, kemudian kesehatan, lingkungan hidup, ya, isu-isu yang terkait dengan isu-isu global, ya itu sudah pasti, isu-isu aktual yang selalu baru setiap hari, dan itu kita akan address ya. Tapi yang isu-isu strategis yang sampai kapanpun akan tetap aktual itu pendidikan, ya, pendidikan, pencerahan, dan termasuk di dalamnya tentu saja kesehatan, lingkungan hidup, dan seterusnya. Nah, saya kira itu sekedar menjelaskan visi kembali Muhammadiyah dan Aisyah. Nah, saya senang sekali Aisyah ini sebetulnya sudah ada di bagian di kepengurusan itu, ada departemennya atau bagian ya. Kita menunggu tambahan beberapa personil lagi ya, tapi sudah cukup solid. Insya Allah kita akan juga buat PCIA-nya, mudah-mudahan tidak dalam waktu yang terlalu lama. Itu masalah waktu saja, ada Aisyah juga. Saya setuju sekali tadi yang disampaikan. Saya kira itu saja sekedar menjadi pemantik ya dari Sarasihan ini, dan saya pribadi akademisi, saya mengajar di University of California Riverside sejak 2007. Jadi kiprah saya lebih di dunia pendidikan, mengajar tentang Islam di kampus yang dikenal sebagai kampus research di University of California ini. Nah, saya kira Muhammadiyah adalah lebih kepada gerakan dakwah, gerakan pencerahan yang sifatnya langsung terjun dan berdampak bagi banyak orang terlepas dari latar belakang. Dan saya kira pendidikan, kesehatan tadi sudah disebutkan, dan gerakan-gerakan pencerahan yang lainnya. Sekali lagi saya terima kasih untuk kesempatan ini, Mas Imam. Tentu kita akan benarkan. Saya mencatat nanti masukan-masukan dari siapapun. Mudah-mudahan kita bisa maju bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ali. Silakan dari Pak Sekretaris Mas Rofik. Mungkin ada tambahan. Beliau adalah mahasiswa PhD untuk Religious Study di Arizona University. Dan kita berharap bisa bertahan lama di sini. Tapi PhD-nya diselesaikan juga. Sama untuk Mas Imam juga. Silakan Mas Rofik. Mas Imam, mungkin sekedar menambahkan sedikit dari yang sudah disampaikan oleh Prof. Ali. Dan saya juga berharap nanti yang lain, terutama Pak Arief, Wakil Ketua yang sangat aktif membackup program kita. Ada Mbak Nana, ada Pak Duta, ada Pak Nur juga memberikan pendapat, unek-unek aspirasi tentang bagaimana organisasi persyarikatan kita ini akan dikembangkan di kemudian hari. Termasuk yang lain-lain atau siapapun, intinya yang punya concern tentang pengembangan keorganisasian kita, pengembangan kegiatan dakwah kita. Jadi tadi sudah disampaikan Mas Ali, intinya bahwa Muhammadiyah Amerika Serikat atau PCIM, singkatan dari Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Amerika Serikat ini, ingin berbakti dan mengabdi seluas-luasnya. Yang pertama tentu saja kepada diaspora Indonesia. Dan tentu saja tidak terbatas pada itu, kita juga kepengen go itu. Beberapa masyarakat Muslim yang non-Indonesia atau bahkan masyarakat non-Muslim yang dari Amerika. Nah, memang proses sampai ke sana program sementara kita ya baru sebatas ini, tetapi memang yang sudah kita sapa sejauh itu sudah cukup membanggakan lah. Dalam beberapa bulan ini kita banyak sekali kan programnya. Misalnya kalau boleh kelas bahasa Arab ini dibuka satu kelas, ternyata
muncul lagi permintaan-permintaan. Sampai sekarang sudah ada 3 kelas yang kita buka. Kelas terakhir itu bahkan ada 13 orang anggotanya. Kalau kita buka lagi kelas ini, mungkin akan banyak pendaftarnya, peminatnya dari orang-orang Indonesia yang ingin belajar bahasa Arab gitu. Nah, saya pernah menyampaikan bahwa salah satu cara kita dealing with kehilangan imam, kemudian juga anak-anak yang kehilangan kepercayaan pada agama dengan Al-Qur'an itu. Kalau kita mau memahami Al-Qur'an, kita harus paham maknanya. Nah, itu harus dengan cara belajar bahasa Arab. Alhamdulillah sudah 3 kelas. Kemudian ada lagi program Tahsin Muh. Ini baru 1 kelas. Sebenarnya sudah proses menuju 2 kelas, tapi masih dicari terus ini ustadznya yang punya waktu, karena yang sekarang ini beliau sudah sangat sibuk. Masih proses gimana caranya kita bisa buka kelas Tahsinmu yang kedua. Tetapi Tahsinmu ini pengajarnya bisa berbahasa Inggris. Jadi sebenarnya yang non Indonesia pun kalau mau ikut kelas Tahsinmu ini bisa gitu. Jadi misalnya dia orang yang berbahasa Inggris, yang tinggal di mana aja, itu boleh gitu. Nah, ini kelas yang aplikatif, orang bisa langsung mempraktekkan gitu. Dan alhamdulillah juga peminatnya banyak untuk program ini. Kemudian ya sebenarnya mimpi-mimpi kita yang pernah kita obrolkan tuh banyak sekali. Kalau Pak Arief ngusul pendapat itu, 1 umroh muh gitu ya. Kedua online university, Muhammadiyah Online University gitu. Nah, itu jangka panjang yang sudah ada dalam pembicaraan kita. Tinggal ya kita upayakan dan mudah-mudahan Allah memberi kita kekuatan gitu. Saya kira itu tambahan dari saya. Silahkan yang lain ingin memberi masukan, menambahkan, Pak Arief dan lain-lain. Monggo. Baik, terima kasih Mas Rofik. Mas Rofik ini memiliki peran sentral sekali di dalam perkembangan PCM Amerika Serikat, terutama dalam 2 tahun terakhir ini. Karena melalui jaringan beliau, Al-Azhar University, kita mendapatkan ustadz-ustadz berkualitas, mulai dari Ustadzah Lailatis, kemudian Ustadz Talki, kemudian juga ustadz-ustadz yang lain, dan juga mungkin juga karena memang kepakaran beliau di dalam kajian-kajian Islam juga banyak memberikan pencerahan kepada kita semua. Dan baik, untuk selanjutnya, mungkin dari Bapak Penasehat, Pak Duta Mardin, dan juga nanti Pak Nur Adnan, persilakan untuk menyampaikan nasihat, arahan, mungkin juga masukan. Silakan Bang Duta Mardin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengar suara Mas Imam ini saya jadi harus buka video nih. Saya hanya ingin menyampaikan, mungkin nanti Pak Nuranan akan bisa menambahkan bahwa saya datang ke Amerika ini tahun 91. Pernah lebih lama di sana ada Muhammadiyah, Adinda Firdaus Kadir ya yang di sini juga masih ada, bisa ditanya tambah di sana juga. Aktivitas kita di Washington DC sekitarnya sangat aktif sekali atas aktivitas dakwahnya ya, yang berpusat di KBRI Washington DC. Nah, kebanyakan aktivis-aktivisnya ini kader-kader Muhammadiyah. Kemudian kita berpikir bagaimana kita bangun, kita harus ada entitas yang didirikan, dijadikan organisasi entitas. Entitas ini kita beri nama itu Imam. Harusnya bacanya Imam, bukan imam, supaya tidak rancu dengan imam yang lain itu. Imam, Indonesian Muslim Association in America. Nah, semua pengurusnya, hampir semua pengurusnya, kebanyakan itu kader Muhammadiyah. Mulai dari ketua dewan pembinanya, anggota-anggotanya, kader Muhammadiyah, saya sebagai ketua pertama,
sekjennya juga Muhammadiyah, Profesor Marzuki, bendaharanya Firdaus Qadir Muhammadiyah. Sehingga karena itu bilang ini sih, imam ini sah ikatan masyarakat Muhammadiyah artinya ini gitu, meledek-ledek begitu ya. Kenapa kita tidak mendirikan Muhammadiyah dulu tahun 1991 itu? Karena kita berpikir kita mau berniat inklusif ya. Kalau kita dirikan Universitas Muhammadiyah, bangun masjid, nanti mungkin yang berafiasi lain tidak mau bergabung dengan kita, kan? Sehingga kita ingin membina persatuan umat yang bersatu. Kita bentuklah imam ini. Ini kita masukkan dalam laporan PCM waktu di Makassar bahwa sebenarnya kader Muhammadiyah sudah lama, tapi oleh student waktu itu membuat PCM, siapa tuh yang teman kita di Boston, sekarang masih ada ya, dan Mbak Rama akhirnya mendirikan PCM ini yang semua pengurusnya kebanyakan mahasiswa. Nah, akhirnya memang ini bergulir terus ya, sehingga seperti sekarang, alhamdulillah ya, adanya banyak tenaga baru. Nah, selanjutnya bagaimana Muhammadiyah ini memang nantinya berdiri untuk menjadi seperti dikatakan Pak Haidar tadi, bahwa itu memang menjadi pencerahan bagi umat secara umum. Tanpa kita melabel itu Muhammadiyah, walaupun entitas Muhammadiyah, tapi kita melayani umat. Nah, tantangan kita di Amerika ini kan generasi yang akan datang. Saya mengalami orang-orang yang udah dahulu datang bawa anak-anak kemari, itu sangat merasakan akibat kita sibuk suami istri cari makan, anak itu tertinggal kita dengan mengasuhnya di rumah untuk lebih dekat sama Islam. Nah, kebanyakan kita ini akhirnya anak-anak kita kena peer pressure di sekolah yang benar, sehingga mungkin di rumah dia sholat, mungkin di luar dia sholat, kita nggak tahu ya. Nah, ini yang menjadi tantangan Muhammadiyah mungkin untuk membantu bagaimana masyarakat Islam Indonesia di Amerika ini bisa tetap di dalam genggaman Islam lah begitu, sehingga tidak lupa dengan agama. Saya melihat teman-teman yang cuma suami yang bekerja, istrinya di rumah, itu nampaknya lebih berhasil untuk membina anak-anaknya untuk tetap dalam akidah. Ada keluarga yang anak-anak jadi hafiz begitu ya. Saya pikir karena istrinya di rumah ya ikut membina, membangunnya begitu. Nah, ini suasana ini harus kita ciptakan. Bagaimana dengan Muhammadiyah ini kita bisa ciptakan itu dengan baik, dengan satu konsep, sehingga kita nggak khawatir anak-anak kita jadi hilang di sini, hilang dalam akidahnya. Jadi yang baru datang itu bisa tetap ya. Kita tetap yakin bahwa anak-anak kita tetap akan itu, tetap akidahnya. Jadi ini aja mungkin dari saya sedikit pemikiran bagaimana kita bikin kegiatan yang bisa menyentuh seluruh masyarakat, juga anak-anak kita generasi berikutnya bisa terlindung lah dalam proses bermasyarakat di Amerika ini. Begitu Mas Imam, sekedar saya, mungkin nanti tambah lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Duta. Bang Duta ini kalau di PC Muhammadiyah adalah salah satu orang yang terus memotivasi kita, dalam bahasa yang lebih lugas mungkin memprovokasi kita terus-menerus untuk menciptakan program-program baru agar bergiat. Dan tadi dua pesan penting yang tadi digarisbawahi oleh Bang Duta sangat penting. Yang pertama adalah menjaga inklusivitas Muhammadiyah. Jadi dakwah Muhammadiyah ini untuk rahmatan lil alamin, bukan hanya kepada warga Muhammadiyah, tapi juga kepada seluruh umat manusia, baik yang muslim maupun non-muslim.
terutama juga tadi pesan yang kedua dari Bang Duta adalah bagaimana agar Muhammadiyah bisa menyentuh keluarga-keluarga Muslim Indonesia agar mereka tetap di dalam genggaman Islam, karena memang tidak mudah mempertahankan Islam keluarga-keluarga Indonesia yang ada di Amerika ini agar terus tetap kuat. Baik, selanjutnya mungkin dari Bapak Nur Adnan, salah satu senior kita, sesepuh kita juga, mungkin bisa berkenan memberikan nasihat, masukan. Silakan Pak Nur Adnan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin mengemukakan dua hal. Tadi disebut mengenai internasionalisasi Muhammadiyah. Memang sangat perlu organisasi kita ini diperkenalkan ke masyarakat Amerika. Saya tiba di Amerika ini pada tahun 1969. Jadi sudah 50 tahun lebih. Saya dulu bekerja di Voice of America sebagai penyiar dan juga reporter, juga macam-macam. Dan saya terutama diberi tugas untuk membuat laporan tiap minggu mengenai Islam di Amerika. Oleh karena itu saya selalu menghadiri konferensi-konferensi Islam internasional seperti ISNA, ICNA, MAS, dan sebagainya. Saya pada saat itu merasa prihatin bahwa organisasi-organisasi Islam di Indonesia itu tidak dikenal sama sekali. Bahkan sampai sekarang ini. Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama itu tidak dikenal. Padahal mereka yang terlihat gambarnya di layar ini Pak Firdaus Kadir ya, bukan saya ya. Organisasi-organisasi Islam yang kecil di Sudan, di negara-negara Arab itu diperkenalkan di situ. Bahkan orangnya diundang kemari untuk memperkenalkan organisasinya itu betapa pentingnya organisasi mereka. Saya sebetulnya sudah anjurkan beberapa kali kepada Muhammadiyah di Indonesia, karena pada waktu itu saya sering juga diminta untuk memberi ceramah di universitas-universitas Muhammadiyah di Indonesia mengenai Islam di Amerika. Saya pernah diundang ke UMY di Jogja, kemudian UMM di Malang, dan ini selalu saya kemukakan supaya Muhammadiyah itu menginternasionalkan diri. Untuk itu satu hal yang penting adalah membuat brosur-brosur atau menerjemahkan buku-buku mengenai Muhammadiyah, barangkali yang masih dasar, ke dalam bahasa Inggris. Ini harus digalakkan, harus menjadi program utama dari Muhammadiyah di Amerika ini. Dan harus proaktif, harus menghubungi organisasi-organisasi nasional seperti ISNA, ICNA, MAS, dan sebagainya itu. Mereka kita banjiri dengan penerbitan-penerbitan mengenai kemuhammadiyahan ini. Dan minta kalau bisa untuk datang ke konvensi-konvensi tahunan mereka, memberikan pencerahan kepada mereka mengenai Muhammadiyah dan hasil usahanya. Saya kira di dunia ini tidak ada organisasi Islam yang mempunyai 170 sekian universitas seperti Muhammadiyah di Indonesia. Dan yang saya lihat, Muhammadiyah di Indonesia itu bukan universitas abal-abal. Kampusnya hebat, organisasinya hebat, itu perlu kita perkenalkan. Nah, oke, sekarang yang kedua. Ini sudah sering saya kemukakan
dalam forum-forum lain, tetapi saya lihat masih juga bertahan di sana, yaitu mengenai nama Muhammadiyah Amerika. Ini tadi kalau kita lihat di background itu ada lambang Muhammadiyah, apa tertulis di situ? Muhammadiyah Amerika. Ini satu nama Muhammadiyah yang kita perkenalkan. Kemudian tadi Mas Rofik bilang kita Muhammadiyah di Amerika Serikat. Nah, ini ada Amerika Serikat. Kemudian padahal Muhammadiyah yang resmi di Amerika ini adalah Muhammadiyah USA. Ini harus kita biasakan, kita bilang Muhammadiyah USA, Muhammadiyah USA, Muhammadiyah USA, Muhammadiyah USA. Supaya kita menjadi konsisten dengan nama kita sendiri. Jangan Muhammadiyah Amerika Serikat, Muhammadiyah Amerika, Muhammadiyah Amerika. Ini barangkali diketawain aja kayak gitu, dibicarakan terus-menerus. Tapi saya kira ini penting. Ini identitas kita. Baiklah, saya kira sampai di sini saja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nur Adnan. Tadi beliau menggarisbawahi dua hal. Yang pertama, kita perlu mendorong terus internasionalisasi Muhammadiyah, sebagaimana tadi yang Prof. Ali sampaikan juga, tapi ini lebih konkret lagi dengan dua cara, yaitu membangun jaringan dengan organisasi-organisasi Islam yang ada di Amerika. Dan saya kira ini Prof. Ali sudah punya kontak dengan mereka dan bukan hal yang sulit. Kemudian juga bagaimana kita mempublikasikan, mulai melakukan penerjemahan terhadap berbagai buku-buku, panduan-panduan, kitab-kitab yang diterjemahkan dari bahasa Indonesia, yang diterbitkan oleh Muhammadiyah ke bahasa Inggris, sehingga kemudian tentang wacana, kemudian paham, pedoman Muhammadiyah juga bisa diakses oleh para English speaker di sini. Jadi itu dua hal tadi yang disampaikan oleh Pak. Dan kemudian yang kedua, ini mungkin nanti Prof. Ali yang mungkin perlu menegaskan ini soal nama yang memang saya setuju, Pak Nur Adnan, ini memang kita perlu nama yang solid untuk bagian dari branding juga keluar, karena dengan nama yang solid, brandingnya orang juga bisa mengenal lebih mudah. Tapi memang kita kan terbiasa dengan pengucapan yang berbeda-beda, jadi kadang-kala disesuaikan juga dengan forumnya. Ketika ngomong forumnya Indonesia, kita ngomongnya nggak Muhammadiyah USA, kadang-kala Muhammadiyah Amerika Serikat, begitu. Tapi ya nanti Prof. Ali nanti akan merespon, karena pernah secara terus-menerus, baik di WA Group maupun di forum-forum in person kita. Selanjutnya kami juga mengundang Bapak Firdaus Qadir, kiranya berkenan juga bisa memberikan masukan kepada kami di pengurus, mungkin bagaimana Muhammadiyah sebaiknya ke depan, apa yang perlu diimprove, ditingkatkan, dan juga mungkin evaluasi dari program-program yang sudah kita laksanakan. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Firdaus Qadir. Baik, terima kasih Pak Imam Subkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semua imamiyin Muhammadiyah Convention attendees ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ali, saya sebetulnya sudah banyak yang disampaikan Bang Duta tadi dengan Pak Nur ya. Tapi yang konkretnya misalnya barusan saya cek lagi itu NGO di NGO Indonesia yang terkenal seperti Muhammadiyah tidak terdaftar di United Nations misalnya. Malaysia itu hanya 23 juta umatnya, tapi ada sekitar dulu ya, udah 10 tahun yang lalu saya cek itu sekitar hampir 23 organisasi NGO terdaftar. Saat itu Indonesia hanya 4 dan tidak ada satu juga, tidak ada Muhammadiyah, tidak ada NU.
Nah, ini saya sering kalau pulang ke Indonesia saya sering anjurkan. Nah, ketika kita sudah mulai terdaftar di organisasi terbesar seperti NGO di United Nations, itu mungkin nanti memaksa kita juga untuk ada dua English literature dan Indonesian literature misalnya. Ini membuka apa yang tadi Kak Nur Adnan menganjurkan. Jadi kita tuh kalau orang ada misalnya perlu narasumber dari Indonesia, mereka lihat kan mencari, ada search engine-nya, ada terdaftar di NGO di United Nations. Mendaftarkan itu tidak susah kok. Bisa, ini banyak pakar kok di sini, Pak Muhammad Ali, macam-macam ini bisa. Saya rasa itu gampang sekali. Yang kedua, ada yang kedua ini mungkin yang paling penting ya. Tadi Bang Duta sudah menceritakan bagaimana sebetulnya beberapa organisasi di Amerika ini banyak diperkasai oleh orang-orang kader Muhammadiyah. Saya sendiri dari desa Maninjau, jadi SD, Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah itu saya Muhammadiyah semua tuh. Jadi, nah salah satu tadi ya juga bicara masalah organisasi yang baru bangun, tapi lebih terkenal atau lebih banyak dibicarakan di dunia Barat. Nah ini kan filosofisnya kata sebagian ahli katanya kalau when the dog bite the man itu is not news gitu kan. Kalau anjing menggigit orang itu enggak ada, itu bukan berita, tapi kalau orang menggigit anjing baru bisa jadi cerita kan. Nah, begitu juga kita market dakwah ini perlu diketahui dengan konteks kekinian. Kekinian itu, nah tadi saya sangat terharu sekali dengan 3 kata tadi yang disampaikan oleh Ketua Muhammadiyah ya, tadi yang terakhir itu adalah irfani ya. Salah satu kata yang kalau sebagian lagi kita itu bahwa yang perlu kita tekankan sekarang adalah bagaimana mengcounter Islam. Kita bicara masalah Islamofobik. Itu kan mereka punya dana ya. Itu kita perlu punya website yang mengcounter itu satu-satu, itu di-counter kembali. Ini tampaknya sedikit enteng ya. Ia benar mengajarkan di mana-mana sehingga orang-orang perantau Indonesia atau orang-orang lain juga punya punya resources, ada tempat mereka cari ini loh, gudangnya itu di sini gitu. Nah, ini belum banyak yang ada. Dan kita di luar ya, saya juga ikut di beberapa organisasi lain di luar. Di sini kami juga ada beberapa masjid di tempat kita bicarakan masalah-masalah beginian. Saya rasa Muhammadiyah punya banyak informasi dan bisa mentransformasi dalam waktu cepat urusan beginian. Dan saya yakin ini sangat penting untuk dakwah dan gerak Muhammadiyah ke depan. Terakhir, Muhammadiyah ini kan resource-nya sudah banyak ya, universitinya. Jadi kalau bicara itu Muhammadiyah bukan lagi berbicara teori, tapi something that's already been done gitu kan, dari 100 tahun, 108 tahun gitu kan. Sehingga kalau di highlight itu credibility-nya sangat tinggi. Nah, credibility ini yang perlu kita highlight karena banyak organisasi yang belum punya kredibilitas seperti Muhammadiyah. Jadi demikian, mudah-mudahan nggak terlalu memberatkan, tapi saya yakin karena hidup ini kan rahmatan lil alamin dari kata Mas Ali kan. Jadi Muhammadiyah saya rasa itu sudah banyak yang perlu kita highlight untuk dunia luar, Amerika, Eropa, dan Australia dan sebagainya. Dan itu doable ya. This is not difficult. Kalau orang sini namanya low hanging fruits gitu. Sesuatu yang sudah ada gitu yang perlu di-highlight. Demikian, terima kasih atas kesempatannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Firdaus Qadir atas masukannya. Memang tadi mempertegas apa yang juga disampaikan oleh Profesor Ali, memang program-program internasionalisasi Muhammadiyah itu bagian penting. Tadi secara konkret Pak Firdaus hadir, sekedar mengulang menyampaikan bahwa mungkin Muhammadiyah Amerika perlu mendaftarkan diri ke UN begitu ya, United Nations,
Dan ini penting juga bagian dari international exposure, membangun jaringan. Dan tadi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Firdaus Qadir juga semakin penting, karena memang Muhammadiyah ini memang tawadu itu bagus ya. Jadi tetapi tawadu artinya tapi untuk soal organisasi kita tidak boleh tawadu, harus international exposure. Jadi harus mengeksposur diri agar dikenali oleh dunia luar, karena jangan menganggap bahwa semua orang itu mengenal Muhammadiyah dengan sendirinya. Kalau kita tidak memperkenalkan, ya tidak akan dikenal. Jadi sementara itu dari beberapa senior, para sesepuh, sebelum kita buka untuk sesi Bapak Ibu yang lain, kami persilakan mungkin kepada Prof. Ali atau mungkin Mas Rafiq untuk sekedar memberikan tanggapan singkat. Nanti kita terus akan berdialog, dan di dalam proses ini nanti silakan Bapak dan Ibu yang mau menginterupsi silakan saja, mau memotong pembicaraan, mau menambahkan atau mungkin menanggapi secara langsung, kami persilakan. Silakan. Pak Arief dulu, Mas Imam. Oh iya, baik. Silakan Pak Arief, saya malah lupa lagi. Beliau sangat penting juga ini peranannya di dalam PCIM ini, terutama dalam satu terakhir ini, karena beliau terutama membackup semua proses pembelajaran kita itu bisa terjadi bersama Uda Jimmy, yaitu mulai dari mendesain, membuat websitenya, kemudian juga membuat platform untuk belajar mengajar kita, sampai kemudian juga mengarrange tentang Zoom kita, kemudian juga sosial media kita. Silakan Pak Arief Iswanto sebagai Wakil Ketua Umum PCIM USA, biar konsisten. Terima kasih. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insya Allah tidak akan banyak yang ingin saya sampaikan. Mungkin at least ada dua hal. Jadi yang pertama adalah kelangsungan dari kegiatan yang ada. Yang saya maksudkan di sini adalah alhamdulillah kalau bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah mengikuti kegiatan kita di weekend itu kita full ya. Mulai dari Jumat malam sampai Minggu malam. Jadi Jumat malam itu kita ada acara dengan, apakah itu dengan Ustadz Mutahhir Arif atau dengan Ustadzah Lailatis. Insya Allah mudah-mudahan ini juga akan berjalan terus. Alhamdulillah, kadang-kala memang kalau dilihat dari peserta di Zoom itu belum begitu banyak, tapi kalau seandainya dilihat di YouTube sudah banyak sekali yang lihat. Jadi kadang-kala mungkin dengan kendala waktu yang ada saat Jumat malam itu biasanya sudah capek ya. Jadi mungkin kadang-kala saya juga sambil ngantuk-ngantuk juga gitu. Tapi alhamdulillah kita bisa menikmati. Kemudian yang kedua, Sabtu pagi kita ada acara Ihya Ulumuddin dengan Ustadz Tolkis. Alhamdulillah. Sabtu sore kita ada acara Arabik satu kelas. Alhamdulillah masih bertahan sekarang 7 orang. Insya Allah. Kemudian Minggu pagi ada Arabik yang kedua, kelas yang kedua ada 10-11 orang. Arabik yang ketiga itu Minggu sore. Jadi maraton. Kemudian masih ditambah hari Senin malam, yaitu tahsin, dan Kamis malam. Jadi alhamdulillah kita kegiatannya full, insya Allah. Dan itu semua kegiatan insya Allah kita dokumentasikan. Dan kita upload semuanya di website. Jadi setiap peserta yang ikut, kalau seandainya ingin mempelajari lagi, akan ada di situ. Nah, selain itu juga kita mengikuti perkembangan zaman. Kalau zaman dulu, kalau kita ujian, kalau ujian kan yang memeriksa gurunya, dosennya. Nah itu kita bikin sekarang otomatis.
Jadi Ustadz Tolkes membuat bahan ujiannya, kemudian kita masukkan di website, peserta-peserta semuanya melaksanakan ujian, boleh open book, tapi diberikan batas waktu. Setelah itu langsung akan hasilnya akan kelihatan. Ini kelihatan lulus atau enggak. Kalau tidak lulus, kemudian bisa diberikan kesempatan untuk mengulang lagi, insya Allah. Nah, hal ini akan mempermudah kita untuk menguasai sesuatu materi yang ingin kita pelajari atau ingin kita kuasai. Nah, insya Allah kita juga sudah mempersiapkan sekarang untuk kelas berikutnya. Maksud saya di sini adalah almost full online Arabic course. Jadi kalau yang sekarang itu setiap minggu, setiap grup kelas itu ketemu dengan Ustadz berupa satu grup sekitar 10 sampai 13 orang. Nah, nanti ini semacam course yang setiap peserta itu mempunyai kelas sendiri-sendiri, artinya nanti disediakan video materinya, disediakan materinya itu sendiri. Nah, setelah itu nanti ada kuisnya. Kalau seandainya salah satu kuis nggak lolos, dia ngulangin lagi. Nah, ini sampai dia bisa menjadi mengerti betul materi yang disampaikan. Nah, insya Allah ini mudah-mudahan nanti Ustadz Tolkes kita sudah bicara dengan beliau dan beliau akan menyiapkan semua materi yang ada dan kita sudah mulai membuat websitenya. Alhamdulillah dari segi fungsi sudah bisa, nanti kalau seandainya sudah siap kita bisa launch dan itu insya Allah bisa unlimited numbers of participants. Kalau sekarang Ustadz Tolkes itu weekend full buat kita, nanti insya Allah mudah-mudahan ini saya hanya berpikir adalah kita menjadi cikal bakal menjadi online university. Kalau BCIM yang lain itu mereka punya university di mana punya gedung, maka mudah-mudahan kita punya infrastruktur yang online di mana mahasiswanya bisa jauh lebih banyak. Insya Allah. Seperti saya masih ingat salah satu interview dari Jack Ma itu. Jack Ma mengatakan kalau seandainya Walmart itu perlu membuat gedung, itu mereka akan invest banyak. Kalau saya enggak, karena saya hanya invest untuk servernya saja. Nah, ini dengan keterbatasan dana yang ada dan juga infrastruktur di Amerika ini memungkinkan untuk itu. Nah, ini kenapa kita tidak kembangkan ke arah sana. Insya Allah mudah-mudahan tidak dalam waktu yang lama cita-cita itu bisa terwujudkan, insya Allah. Amin. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, ini terkait dengan kontribusi kita ke Indonesia dan juga tadi disampaikan regenerasi yang menyenangkan, kaderisasi yang menyenangkan. Nah, ini salah satunya yang sudah kita lakukan tadi kalau Bapak-bapak, Ibu-ibu sempat menyampaikan memperhatikan video yang hampir terakhir tadi ada program Englishmu. Nah, ini salah satu kendalanya juga yang tadi yang sampaikan oleh Pak Bang Daus dan Pak Nur tadi, kalau saya lihat memang kita itu ada keterbatasan dari segi bahasa. Gitu. Nah, ini dengan adanya kita di sini, anak-anak kita di sini yang besar di sini, mereka native speaker. Nah, dengan adanya program Englishmu ini sebenarnya secara langsung kita ingin kontribusi kepada generasi selanjutnya supaya mereka juga fluent in English sehingga mereka bisa berkontribusi atau berinteraksi dengan masyarakat internasional lebih confidence begitu. Nah, ini mudah-mudahan minta doa dukungannya, mudah-mudahan nanti ke depannya juga bisa kita kembangkan jauh lebih besar lagi karena ini tidak mungkin kita lakukan hanya secara online, tapi ini benar-benar harus ada tutornya, harus ada tatap mukanya sehingga
proses belajarnya, transfernya, praktisnya itu bisa dilakukan dengan lancar. Ya, insya Allah itu saja dulu dari saya. Mungkin nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Saya kembalikan ke Mas Imam. Monggo Mas Imam. Terima kasih. Pak Arief Iswanto. Jadi kalau tadi Pak Arief itu menyampaikan bahwa untuk weekend itu Ustadz Talkis itu jadwalnya full. Bapak dan Ibu bisa bayangkan, ini Pak Arief ini yang membackup di belakang semua kegiatan kita di weekend. Dari hari Jumat sampai hari Minggu. Jadi beliau lebih full dari Ustadz Talkis. Pak Arief nggak ada weekend, Mas. Nggak ada weekend. Semuanya weekdays. Jadi luar biasa sekali. Alhamdulillah. Nah, saya kemarin juga sempat mendiskusikan ini Pak Arief, sekedar nanti juga masukan buat kepengurusan itu. Mungkin Pak Arief juga bisa menyiapkan backup, membrief anak-anak yang mungkin muda untuk kemudian jadi kalau misalnya Pak Arief kemudian nggak bisa, nanti bisa di backup oleh teman-teman yang lain mungkin. Ini juga sangat penting dari. Tapi mungkin ini bagian dari sedang membangun sistem mungkin, makanya kemudian Pak Arief pengen langsung hands on langsung, kemudian langsung mengawal untuk memastikan nanti mungkin kalau sistemnya sudah berjalan dengan bagus, mungkin nanti sudah bisa dilepas dengan sendirinya. Itu bayangan kami. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita masih punya waktu sekitar 15 menit. Nanti untuk Prof. Ali sama Pak Rofik nanti saya kasih waktu sedikit saja ya belakang untuk menanggapi. Kita lebih banyak mendengar ke Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya kami mengundang Pak Joko, silakan Pak Joko, tadi menyampaikan ingin memberikan masukan kepada kita. Terima kasih. Ya, insya Allah, alhamdulillah kita masih tetap di channel yang sama ini dari pagi. Mudah-mudahan. Adik saya tuh. Semoga kita bisa tetap konsisten dalam mohon di unmute Pak Joko. Sudah ya sekarang. Ya, so ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya appreciate dulu semua pengurus PCIM USA, bukan Amerika ya, tapi USA, atas kerja kerasnya. Alhamdulillah, semoga berkah dan sukses selalu, insya Allah. Kemudian untuk tadi disinggung Mas Arief sedikit mengenai bagaimana kita bisa untuk scale out ya. Jadi dari kita belajar dari organisasi yang lain, bagaimana mereka menjalankan programnya, tapi ketika banyak permintaan maka kewalahan karena kebanyakan masih dilakukan dengan proses yang manual. Jadi makanya itu waktu itu saya sarankan kenapa nggak menggunakan sistem yang sudah notabene diuji oleh banyak organisasi yang lain untuk bisa kita scale out dari semua program-program kita. Tentunya kita harus investasi di situ, investasi tenaga, investasi server juga kan, karena memang nggak bisa dengan hosting yang biasa saja. Nah itu saya rasa apabila setiap kali kita melakukan sesuatu kita sudah thinking about the big picture, thinking bagaimana kita bisa membesarkan programming ke depannya, maka akan lebih gampang kita planningnya. Kemudian tadi juga disinggung bagaimana kita menginternasionalkan Muhammadiyah. Kita sebenarnya sudah banyak kan, ada PCIM yang ada di luar negeri, tapi belum ada koneksi antar network ini. Nah, bagaimana kita bisa mensinergikan? Gitu ya. Alhamdulillah untuk di US kita ada program Englishmu. Kenapa belum ada Japanmu? Kenapa belum ada Chinamu? Kan? Nah, semua itu penting sekali bagi khususnya anak-anak generasi mendatang kita untuk bisa berkomunikasi dengan dunia global. Sebagai contoh, ketika kita bekerja di institusi saja, ketika kita bisa berbahasa Cina, maka kita mempunyai opportunity yang lumayan bagus untuk bisa travel ke China. Bisa dengan bahasa Arab, mudah-mudahan
juga gampang ketika ada opportunity ke negara-negara Arab, kita bisa langsung. Nah, ini harus ada sinergi antar PCIM. Jangan kita melihat bahwa kita di luar ini seperti terkotak-kotak gitu. Jepang sendiri, Turki sendiri, Middle East sendiri, Eropa sendiri, Amerika sendiri. Kita harus bersatu. Nah, sama seperti yang saya sampaikan juga kepada organisasi yang lain, bahwa kita ini ketika kita ada di luar negeri, itu kita harus bisa menjadi corong organisasi. Dan juga bukan hanya sebagai corong, tapi juga sebagai duta dari organisasi. Nah, bagaimana kita bisa menjadi duta di organisasi kalau kita tidak aktif di lokal komunitas? Banyak sekali kita jumpai bahwa teman-teman kita khususnya dari Malaysia, Indonesia itu ketika mereka ke masjid ya udah sebatas untuk sholat saja, belum bisa aktif untuk menjadi entah pengurus atau yang lead di program dan seterusnya. Kita punya sumber dayanya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa sekarang ini dengan gampang kita bisa dapatkan jawabannya. Tapi ketika kita berinteraksi dengan komunitas lokal pun itu masih sedikit dari kita yang mau aktif. Nah, ini juga masuk kalau bisa dimasukkan ke dalam program Muhammadiyah USA untuk bagaimana supaya kader-kadernya itu bukan hanya aktif di Muhammadiyah USA tapi juga aktif di organisasi lokal. Ini itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joko. Terakhir kami mengundang dari ibu-ibu nih, mbak-mbak, kiranya ada yang bisa berbicara di forum ini, entah memberikan masukan, tanggapan, ataupun mungkin proyeksi ke depan, terutama untuk Aisyah ataupun mungkin Muhammadiyah USA secara keseluruhan. Silakan jika ada dari ibu-ibu yang mau menyampaikan. Saya mau kasih sekedar tambahan saja. Silakan. Bahwa tadi kan banyak berbicaranya program seperti itu dan sumber daya. Nah, untuk kelangsungan organisasi kita juga seperti halnya manusia yang hidup itu butuh dana. Dan dana itu kalau bukan kita siapa lagi? Baik kita yang memang berkontribusi dari kita sendiri atau kita mencarikan sumber-sumber dana yang bisa berkontribusi ke kita. Itu saya di chat sudah saya cantumkan ya, jika ingin support Muhammadiyah USA secara finansial silahkan melalui link yang ada di chat dan di situ kita bisa support dalam bentuk memberikan iuran membership per bulan atau per tahun, juga donate untuk program-program tertentu, apakah itu untuk kajian-kajian, untuk kelas-kelas, juga ya dengan berpartisipasi di kelas-kelas juga itu sama juga mensupport, karena kalau kita ingin besar itu butuh dana yang tidak sedikit. Itu aja dari saya. Baik, terima kasih Teh Keke. Kita masih punya waktu sekitar 9 menit nanti untuk 5 menit terakhir untuk Mas Ali dan Mas Rofik. Silakan ibu-ibu, bapak-bapak yang mau masih memberikan tanggapan sekitar 3 menit sebelum kita beralih ke Prof Ali dan Mas Rofik. Mas Imam, kalau boleh saya memberikan sharing aja. Jadi seperti tadi sudah disampaikan Pak Nur Adnan, Pak Duta, Pak Firdaus Kadir, memang betul sekali ya, kita tuh perlu go internasional lebih kelihatan gitu. Nah, kalau saya kan kebetulan banyak terlibat di isu-isu lingkungan dan perubahan iklim, dan kebetulan dari sisi yang dari perspektif agama dan lintas agama. Itu susah banget ya kita cari yang muslim, baik yang dari high levelnya ataupun aktivisnya gitu, jadi masih jarang. Nah, sekarang saya juga lagi mencoba membangun, ternyata kan di Indonesia ada kader hijau Muhammadiyah. Nah, saya mencoba mendorong, kebetulan di tempat di mana saya beraktivitas, kita ada program
di mana bisa ada partisipasi internasional. Nah, saya dorong itu sebenarnya agak apa ya, nggak KKN sih, ini benar-benar kita seleksi juga, tapi saya ingin dorong dari yang kader-kader Muhammadiyah supaya Muhammadiyah juga hijaunya beneran hijau. Kan tadi Pak Haidar bilang ada tentang ekologi, Ibu Aisyah bilang tentang ada ekologi. Jadi ada hal yang penting yang harus juga menjadi apa ya, kayak ruhnya Muhammadiyah. Jadi kepedulian ekologis itu menjadi bagian dari nyawanya Muhammadiyah itu sendiri. Dan saya mulai lihat dari yang generasi muda, mereka lebih aktif. Kebetulan yang pertama ikut juga yang internasional, peserta pertamanya itu teman saya Hening dari Aisyah. Jadi bukannya bias Muhammadiyah, tapi kebetulan memang yang ada yang yang apply banyak yang dari Muhammadiyah, dan saya ingin dorong ya, mudah-mudahan insya Allah kita bisa bangun itu. Dan kalau kita tercatat di UN misalnya, kita bisa juga ikutkan para generasi muda untuk partisipasi, karena kita perlu generasi penerus, pemimpin masa depan yang peduli lingkungan. Ya. Begitu aja, Mas. Terima kasih Mbak Nana. Mbak Nana ini memang sangat konsisten, pejuang lingkungan hidup, dan insya Allah nanti panji-panji Muhammadiyah USA akan semakin berkibar dengan isu lingkungan yang dimotori oleh Mbak Nana. Baik, kita masih punya waktu sekitar 5 menit. Kami persilahkan kepada Prof. Ali dan Mas Rofik 4 menit sebelum nanti transisi ke sesi berikutnya, sesinya yang akan difasilitasi oleh Mas Rido. Silakan Prof. Ali sama Mas Rofik. Mas Imam, ada yang raise hand satu, Arif Mustafa dari IMAAM. Mana ya? Dipersilakan dulu. Ada tadi sudah ya, saya clearkan tadi, saya kira yang lama. Silakan. Oh, silakan Pak Arif Mustafa. Ya, terima kasih Mas Imam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin nih. Iya. Ada satu hal yang mungkin saya bisa share sedikit, tetapi ini satu tantangan besar. Tapi mengingat titahnya dari Muhammadiyah, mungkin kita bisa bicara ini sejalan. Tadi sudah dipaparkan oleh sesepuh-sesepuh kita. Nah, satu hal yang saya melihat ini satu kebutuhan dan sangat sesuai dengan misi dasar Muhammadiyah, masalah pendidikan. Tadi Ketua Umum Profesor Haidar sudah menyampaikan beliau bahwa Muhammadiyah sudah melakukan upaya pendirian sekolah di Malaysia dan di Sydney, ya. Nah, terkait dengan internasionalisasi Muhammadiyah, saya akan memberikan satu contoh yang mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu sudah mengetahui bagaimana sekolah Isabet Academy yang dimotori oleh dari Turki itu sebenarnya satu model contoh yang bisa kita kita bukan tiru, tapi artinya bisnis modelnya sangat menarik. Jadi bagaimana mereka membuka sekolahnya secara umum, ya, tanpa harus member atau warga Muhammadiyah, tapi di satu sisi ada pemahaman yang dimasukkan dalam nilai-nilai sekolahnya. Sebagai contoh, para studentnya setelah high school itu mereka tawarkan satu beasiswa untuk sekolah di Turki. Nah, jadi ini menarik sebenarnya. Kalau seandainya pimpinan pusat Muhammadiyah ingin melakukan hal yang serupa, kita di sini Muhammadiyah cabang Amerika Serikat mungkin bisa memulai memikirkan kira-kira produk sekolah apa ini yang cocok. Terlepas ini model sistem boarding school atau model Islamic school lainnya, ya. Tapi saya melihat ini potensinya besar. Mengingat begini, Bapak Ibu, kami di sini di daerah Washington DC area, demand mengenai boarding school atau mengenai Islamic school itu cukup tinggi. Terlepas itu pelaksananya itu dari
individual atau organisasi-organisasi yang memang mengkhususkan sekolah, bahkan tahfiz Quran sekalipun, ya, itu banyak sekali demand-nya. Nah, ini mungkin satu hal yang saya mau share. Saya pikir ini tantangan ke depan yang kita bisa pelajari kalau seandainya ini visible. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Arif Mustafa. Baik, silakan Prof. Ali dan Mas Rofik untuk cukup diwakili Mas Ali aja, Mas. Oh ya, silakan Mas Ali. Terima kasih. Senang sekali ini Sarasehan ini buat kita semua ya. Kita memikirkan dan mudah-mudahan kita mau siap untuk mewujudkannya. Ide-ide tadi saya bagi menjadi ke dalam dan keluar. Jadi program ke dalam konsolidasi ya internal yang sudah kita jalankan dan juga keluar termasuk ke organisasi-organisasi Islam di Amerika, ke United Nations. Dulu kita pernah menjadi anggota Economic and Social Council sebetulnya, tokoh Muhammadiyah ya Bu Rahmah Rahmawati Hussein, juga Pak Imam Syamsi Ali juga sering bicara di sana. Saya kira ini perlu dilanjutkan partisipasi kita di lembaga-lembaga, forum-forum internasional. Ini luar biasa, ini hanya menegaskan kembali keinginan kita untuk internasionalisasi. Yang kedua mengenai penerjemahan buku-buku bahasa Inggris, ya itu sudah dimulai, termasuk penerjemahan buku-buku bahasa Inggris, buku-buku yang diproduksi oleh PP Muhammadiyah, Majelis Tarjih ke dalam bahasa Inggris, itu juga sudah dimulai, ya meskipun memang ini resource-nya. Jadi saya membagi menjadi mapping resources. Sekarang kita mencoba untuk mendata sumber-sumber daya kita itu apa saja. Kita data ini. Jadi apa yang kita miliki dulu. Yang kita miliki, alhamdulillah sudah banyak sekali. Dan ini kita akan jadikan sebagai modal untuk program-program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tadi ada yang sifatnya jangka panjang, seperti sekolah misalnya, mendirikan sekolah di baik itu online seperti yang disampaikan oleh Pak Arif, ya, maupun sifatnya yang real physical, ada sekolahnya, boarding school dan seterusnya. Ini menjadi bagian yang menurut saya selalu muncul ini, setiap kita rapat selalu ada ini ide-ide ini. Jadi saya senang sekali muncul kembali dalam Sarasehan ini. Saya kira itu saja. Secara rinci saya catat semuanya. Tadi yang sudah disampaikan, ini akan menjadi bahan kajian kita dan pertemuan kita dalam musyawarah pengurus. Saya yakin insya Allah dengan niat baik dan juga dengan ikhtiar kita semua, tentu saja tetap berdoa dan tawakal, apa yang tadi dicita-citakan, insya Allah akan terwujud. Mengenai Muhammadiyah USA sebagai branding, saya setuju, meskipun dalam konteks ke Indonesia memang surat keputusannya Muhammadiyah PCIM Amerika Serikat itu SK ya, SK dari PP Muhammadiyah. Tetapi sebagai legal entity, artinya organisasi non-profit di Amerika Serikat, namanya Muhammadiyah USA. Ada incorporated-nya sebetulnya, tapi Muhammadiyah USA itu yang tercatat di Amerika. Dan kita tahu bahwa organisasi di Amerika Serikat itu sebetulnya tidak boleh ada hubungannya dengan organisasi di luar Amerika Serikat. Sebetulnya secara ini apa namanya. Tetapi dalam kenyataannya, nah ini memang agak sejauh yang kita tahu tidak masalah ya, tidak masalah. Saya kira itu saja, banyak hal yang lain, tapi karena waktu, terima kasih atas masukan dari para sepuh dan juga kawan-kawan semua. Acara Sarasehan kita ini insya Allah akan memberikan manfaat yang besar bagi kemajuan Muhammadiyah dan Aisyah insya Allah. Dan kita lanjutkan dengan... Apa boleh memberikan tambahan? Silakan Mas Imam. Baik, mohon maaf sekali Pak Iskandar, kita harus berburu waktu untuk sesi selanjutnya, sudah menunggu kita, addressing the issue of Islamophobia, atheism, liberalism, and Mas Imam, kelihatannya beliau belum datang itu Mas Imam. Datang ya Pak Arif ya? Belum datang. Coba silakan, saya lagi coba telepon. Ya. Oh iya. Jadi bisa dipersilakan. Oh ya, silakan Pak Iskandar, kita masih punya waktu Pak Iskandar. Alhamdulillah.
Terima kasih sudah diterima untuk ikut dalam convention ini yang pertama kali, insya Allah. Saya cuma memberikan sedikit ini aja. Jadi mengenai saya pas dengar-dengar bahwa akan ada usulan untuk sekolah dan sebagainya itu, memang saya waktu di Indonesia juga sudah bergabung dengan warga Turki. Jadi ada Indonesian Turkish Association, saya membernya di sana. Dan kemudian waktu di Amerika juga, saya pernah menjadi salah satu board dari sekolah itu. Jadi saya tahu bagaimana mereka membuat business plan, bagaimana mereka mendapatkan, itu kebanyakan charter school. Jadi satu orang itu akan dibiayai oleh charter school itu $600. Jadi mereka membuat sesuatu sistem yang sudah baku, yang sudah sangat mapan dari seluruh dunia. Jadi ada 3.000 sekolah kalau nggak salah di seluruh dunia itu. Jadi mereka udah ada sistemnya, kemudian mereka tahu bagaimana cara mengelolanya, dan mereka tahu dari sumber duitnya dari mana. Dan tidak ada itu, mereka juga untuk membuat untuk bangunan sekolahnya pun mereka sediakan sendiri. Mereka ada semacam anak perusahaan sendiri yang membangun sekolah, dan mereka charter school itu menyewa kepada anak perusahaan itu sendiri. Jadi uangnya muter aja di situ. Kemudian guru-gurunya juga anggota-anggota mereka juga sebagian besar. Jadi itulah yang membuat mereka itu solid dan menghasilkan banyak uang. Itu bisa satu sekolah itu bisa ngeran sampai $2 juta. Jadi sangat sangat bagus sekali kalau memang Muhammadiyah ingin menginjak ke sana ya. Dan basic dari Muhammadiyah kan adalah sebenarnya pendidikan yang terbesar yang menyebar kemana-mana itu pendidikan. Saya juga pernah membantu untuk membangun sekolah di Tangerang waktu itu. Jadi alhamdulillah itu dengan Nurdiyati Akma waktu itu. Kemudian itu yang pertama, dan kedua ya mungkin mengenai kita kan di Amerika ini seperti yang sudah tadi yang oleh para sesepuh yang lainnya bicarakan mengenai keluarga yang yang moving away from the pet gitu ya. Jadi itu salah satunya adalah kita bangun dengan membuat semacam chargingnya itu adalah umroh haji. Jadi kalau memang ada waktu atau kesempatan dari Muhammadiyah ini untuk ya coba umroh bersama para youth, umroh bersama, kemudian kita bangun keluarga kita dengan dasar-dasar Islami, dan kemudian setelah youth kita mungkin bagusnya dengan orang tuanya juga, jadi merupakan satu keluarga yang satu keluarga yang solid akidahnya gitu. Jadi mungkin buka satu departemen haji dan umroh atau gitu. Nah itu waktu di Indonesia kami berhaji dengan Aisyah. Jadi saya ingat dengan Bu Nurni Akma dan Nurdiyati Akma itu pembimbing kami. Jadi waktu itu juga karena sudah sistem sangat solid. Itu tahun 90 waktu itu ya. Jadi udah 30 tahun yang lalu, dan mungkin sekarang lebih baik lagi dari itu. Insya Allah. Jadi itu saja masukan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Iskandar atas masukannya. Insya Allah sudah dicatat oleh pengurus dan segera kita diskusikan untuk implementasinya bersama. Baik, saya kira itu ya Prof. Ali. Waktu kita juga sudah habis dan pembicara untuk sesi berikutnya juga sudah datang. Nanti untuk sesi kedua ini akan dipandu oleh Mas Muhammad Ridho. Saya kira Bapak Ibu sudah kenal semua. Beliau saat ini menjabat sebagai Vice President IMSA.
Kemudian beliau sangat aktif di dakwah, khususnya di tingkat lokal di Amerika. Saat ini beliau tinggal di Portland, di Oregon, dan sehari-hari beliau juga berprofesi sebagai software engineer dengan pengalaman kerja lebih dari 20 tahun di dalam Research and Development Incorporated Amerika USA. Baik, saya kira itu dari saya. Mohon maaf jika saya memandu acara siaran ini banyak kesalahan. Kami mohon maaf dan pamit undur. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Mas Muhammad Ridho. Silakan, Mas Ridho.